Pengamat Tera. 1. Dalam pengukuran massa menggunakan timbangan digital, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap akurasi hasil pengukuran? A. Suhu ruangan. B. Kelembaban udara. C. Kecepatan angin. D. Getaran mekanik. E. Intensitas cahaya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa getaran mekanik dapat mempengaruhi stabilitas timbangan digital, menyebabkan fluktuasi pada hasil pengukuran. Pengamat Tera harus memastikan timbangan ditempatkan pada permukaan yang stabil dan terisolasi dari getaran. Kita masuk soal berikutnya. 2. Sebuah SPBU menggunakan dispenser bahan bakar yang menunjukkan volume 10,05 liter, sedangkan volume sebenarnya adalah 10,00 liter. Berapakah kesalahan relatif pengukuran tersebut? A. 0,05%. B. 0,5%. C. 5%. D. 0,005%. E. 50%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesalahan relatif sama dengan atau nilai terukur, nilai sebenarnya X 100% sama dengan atau 10,05, 10,00, 10,00 X 100% sama dengan 0,5%. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam kalibrasi termometer, metode apa yang paling tepat digunakan untuk memeriksa titik tetap atas? A. Menggunakan es murni. B. Menggunakan air mendidih pada tekanan atmosfer standar. C. Menggunakan bat oil pada suhu 100 derajat Celcius. D. Menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius. E. Menggunakan campuran es dan garam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa titik tetap atas termometer umumnya dikalibrasi menggunakan air mendidih pada tekanan atmosfer standar atau 1 atmosfer, yang memiliki suhu 100 derajat Celcius. Metode ini memberikan referensi yang stabil dan dapat direproduksi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengamat Tera menemukan bahwa sebuah timbangan pasar memiliki penyimpangan plus 50 gram pada beban 5 kg. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Langsung menyita timbangan tersebut. B. Memberikan tanda tidak layak pakai pada timbangan. C. Melakukan penyesuaian dan kalibrasi ulang timbangan. D. Mengabaikan penyimpangan karena masih dalam batas toleransi. E. Mengganti timbangan dengan yang baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah melakukan penyesuaian dan kalibrasi ulang timbangan. Penyimpangan plus 50 gram pada beban 5 kg melebihi batas toleransi umum, namun masih dapat diperbaiki melalui kalibrasi yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam verifikasi meteran air, metode apa yang paling akurat untuk menguji kebenaran volume yang terukur? A. Metode gravimetri. B. Metode volumetrik dengan gelas ukur. C. Metode komparator dengan meteran standar. D. Metode pengukuran waktu aliran. E. Metode ultrasonik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode gravimetri, yang melibatkan pengukuran massa air yang mengalir melalui meteran dan mengkonversinya ke volume, dianggap paling akurat karena menghilangkan kesalahan yang terkait dengan pengukuran volume langsung. Kita masuk soal berikutnya. 6. Apa yang dimaksud dengan hysteresis error dalam konteks pengukuran menggunakan alat ukur mekanik? A. Kesalahan akibat perubahan suhu. B. Kesalahan akibat getaran eksternal. C. Perbedaan hasil pengukuran saat nilai dinaikkan dan diturunkan. D. Kesalahan akibat kesalahan paralaks. E. Kesalahan akibat kelelahan bahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hysteresis error adalah perbedaan hasil pengukuran yang terjadi ketika nilai yang diukur dinaikkan dan kemudian diturunkan kembali.
Ini sering terjadi pada alat ukur mekanik akibat sifat elastis material yang digunakan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam kalibrasi timbangan elektronik, mengapa penggunaan anak timbangan kelas F1 lebih direkomendasikan dibandingkan kelas M1? A. Kelas F1 lebih murah. B. Kelas F1 memiliki akurasi yang lebih tinggi. C. Kelas F1 lebih tahan lama. D. Kelas F1 lebih ringan. E. Kelas F1 lebih mudah dibersihkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa anak timbangan kelas F1 memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan kelas M1. Penggunaan anak timbangan dengan akurasi tinggi sangat penting dalam kalibrasi untuk memastikan ketelitian hasil kalibrasi timbangan elektronik. Kita masuk soal berikutnya. 8. Sebuah taksi menggunakan argometer yang telah ditera. Jika tarif dasar adalah Rp7.000 dan tarif per kilometer adalah Rp4.500, berapakah jarak tempuh yang seharusnya tercatat jika argometer menunjukkan Rp52.000? A. 10 km. B. 12 km. C. 9 km. D. 11 km. E. 8 km. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa atau tarif total, tarif dasar tarif per kilometer sama dengan jarak tempuh. Atau 52,000 sampai 7,000 4.500 sama dengan 10 km. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam pengujian pompa dispenser bahan bakar, apa fungsi utama dari proving can? A. Mengukur tekanan bahan bakar. B. Mengukur kecepatan aliran. C. Mengukur volume bahan bakar secara akurat. D. Mengukur densitas bahan bakar. E. Mengukur suhu bahan bakar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa proving can adalah alat standar yang digunakan untuk mengukur volume bahan bakar secara akurat dalam pengujian dan kalibrasi pompa dispenser bahan bakar. Alat ini memiliki skala yang presisi untuk membandingkan volume yang dikeluarkan pompa dengan volume sebenarnya. Kita masuk soal berikutnya. 10. Apa yang dimaksud dengan kesalahan nol pada alat ukur? A. Kesalahan pembacaan pada skala 0. B. Kesalahan akibat penggunaan berulang. C. Kesalahan akibat perubahan suhu. D. Kesalahan akibat beban berlebih. E. Kesalahan akibat getaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesalahan nol adalah penyimpangan yang terjadi ketika alat ukur menunjukkan nilai selain nol saat tidak ada beban atau input yang diberikan. Pengamat tera harus memperhatikan dan mengkoreksi kesalahan ini sebelum melakukan pengukuran. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam pengujian meter gas, faktor apa yang paling kritis untuk diperhatikan untuk memastikan akurasi pengukuran? A. Suhu gas. B. Tekanan gas. C. Kelembaban gas. D. Komposisi gas. E. Kecepatan aliran gas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tekanan gas adalah faktor yang paling kritis dalam pengujian meter gas karena perubahan tekanan secara langsung mempengaruhi volume gas yang diukur. Pengamat tera harus memastikan tekanan gas stabil dan sesuai dengan spesifikasi meter selama pengujian. Kita masuk soal berikutnya. 12. Apa yang dimaksud dengan verifikasi berkala dalam konteks metrologi legal? A. Pemeriksaan harian alat ukur. B. Pengujian rutin setiap 5 tahun. C. Pengecekan akurasi sesuai jadwal yang ditetapkan. D. Perbaikan alat ukur secara berkala. E. Penggantian komponen alat ukur secara rutin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa verifikasi berkala adalah proses pengecekan akurasi alat ukur yang dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas metrologi.
Tujuannya untuk memastikan alat ukur tetap memenuhi persyaratan akurasi sepanjang masa penggunaannya. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam pengujian takometer kendaraan bermotor, metode apa yang paling akurat untuk memverifikasi kecepatannya? A. Menggunakan stopwatch dan jarak terukur. B. Membandingkan dengan kecepatan GPS. C. Menggunakan dinamometer chassis. D. Membandingkan dengan kecepatan kendaraan lain. E. Menggunakan radar gun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dinamometer chassis adalah metode paling akurat untuk memverifikasi takometer kendaraan bermotor karena dapat mensimulasikan berbagai kondisi beban dan kecepatan dalam lingkungan terkontrol, memungkinkan pengukuran yang presisi. Kita masuk soal berikutnya. 14. Apa fungsi utama dari sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium terakreditasi? A. Bukti kepemilikan alat ukur. B. Jaminan kualitas produk. C. Dokumentasi karakteristik metrologis alat ukur. D. Izin penggunaan alat ukur. E. Bukti pembayaran biaya kalibrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sertifikat kalibrasi berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang mencatat karakteristik metrologis alat ukur, termasuk akurasi, presisi, dan ketidakpastian pengukuran. Ini memberikan jaminan bahwa alat ukur telah diuji dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam pengujian timbangan jembatan timbang, mengapa penting untuk melakukan pengujian pada berbagai titik beban? A. Untuk menghemat waktu pengujian. B. Untuk menguji ketahanan timbangan. C. Untuk memverifikasi linearitas dan konsistensi pengukuran. D. Untuk memenuhi persyaratan administratif. E. Untuk mengukur kecepatan respons timbangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengujian timbangan jembatan timbang pada berbagai titik beban penting untuk memverifikasi linearitas dan konsistensi pengukuran di seluruh rentang operasionalnya. Hal ini memastikan bahwa timbangan akurat pada semua level beban yang mungkin dihadapi dalam penggunaan sehari-hari. Kita masuk soal berikutnya.